kita buka pelajaran hari ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, biar saya absen dulu ya, satu-satu. Ya, ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Apa kepanjangan OJK? Pasti masih ingat dong. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kemarin sampai mana kita belajar? Oh iya, sampai apa fungsi dan wewenang OJK ya. Oke, sekarang kita akan belajar apa nilai-nilai. Ya, apa nilai-nilai OJK? Apa aja sih nilai-nilai OJK? Ada yang udah baca belum? Ya, yang pertama nilai OJK adalah integritas. Integritas. Apa yang dimaksud integritas? Ada yang tahu? Ya, integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi. Nah, yang kedua, poin kedua nih ada namanya profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesional, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang baik. Nah, yang poin ketiga ada sinergi. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang baik, maupun internal maupun eksternal. Ini ada dua nih, internal dan poin yang keempat adalah inklusif. Ada yang pernah dengar inklusif itu apa? Ya, terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan. Yang kelima itu ada visioner. Ya, visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, atau yang disebut forward looking. Lanjut. Kita ada apa asas OJK? OJK, ini saya hapus dulu ya. Ada juga asas-asas OJK. Di sini ada beberapa asas OJK. Yang pertama, asas independensi. Yakni independen yang dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang poin kedua ada asas kepastian hukum. Yang ketiga ada asas kepentingan umum. Yang keempat ada asas keterbukaan. Terus ada kelima asas profesionalitas. Ada yang tahu nggak bedanya profesional dan profesionalitas? Di sini. Profesionalitas itu yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang keenam, asas integritas. Yakni asas yang berpegang teguh dengan nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan. Dan yang terakhir adalah asas akuntabilitas. Nah, sampai sini
masih mau tanya? Ada yang bingung? Bingung nggak nih? Kalau nggak bingung, saya lanjut lagi ya. Di sini banyak ada beberapa strategi yang dipunyai OJK untuk merealisasikan visi dan misi. Ada yang udah tahu lah pasti kan visi itu apa, misi itu apa. Ya ini ada beberapa strategi ya. Strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan. Nah di sini ada beberapa strategi ini yang harus dilakukan oleh otoritas jasa keuangan untuk mencapai visi. Nah, di situ ada udah dibilang ada strategi. Strategi satu adalah mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan aplikasi atau duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah. Nah, ada juga strategi dua nih, meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh dari adopsi kerangka peraturan yang lebih baik disesuaikan dengan. Ketiga adalah strategi memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan. Yang keempat adalah mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Dan yang keenam, membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegritas dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi yang ketujuh, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan capacity building bagi pengawas. Dan yang strategi terakhir adalah untuk meningkatkan tata kelola internal dan kualitas asuransi. Di sini ada 8. Ada yang mau bertanya di sini sebelum kita akhiri pelajaran hari ini? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Kepastian hukum itu termasuk asas apa ya, Pak? Kepastian hukum. Nih, di sini ada asas kepastian hukum. Apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum? Yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, ini asas kepastian hukum itu harus dilandasi sama yang namanya hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, udah cukup? Cukup, Pak. Ada yang lagi? Tidak ada, Pak. Saya akhiri pelajaran hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tata kelola apa aja yang ada di OJK. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.